Dan ada 3 video menarik saya pengen tunjukin. Dan saya pengen komentar dari Ustadz Faisal. Video yang mana dulu nih? Ini dulu ya. Video yang gini. Pesulap merah mengatakan, jikalau seorang muslim yang melihat jin, itu gangguan syahadatnya. Apa? Sekarang nih, Saya ulang. salah. Hilang syahadat. Jadi begini. Pesulap merah mengatakan, jikalau seorang muslim yang melihat jin, itu gangguan syahadatnya. Sekarang nih, saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna itu ada pesantren jin. Itu ngebajarin jin. Gak boleh ketawa. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin, langsung ngantri makan tuh. Emang makanannya jin apa? Tulang. Tulang di Indonesia banyak di presto ya, dimakanin jadiin sop. Makanya jin di Indonesia kurang gizi. Apakah yang disampaikan oleh beliau ini benar? Kurang tepat. Kurang tepat. Tidak benar. Adakah pesantren jin? Pesantren jin mungkin ada di alamnya. Mungkin ada di alamnya. Apakah benar kita Kalau bisa jin- memberikan makan pada jin? Gimana? Kita memberikan makan pada jin? Berikan makan ke jin. Dalam konteks kayak gini enggak. Tidak tepat. Nggak Tidak tepat tepat. lah. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Kan ini video-video ngadengnya ngajarin ngaji ke jin. Setiap ahli agama, khususnya para ustadz-ustadz, di zaman Ibnu Taimiyah, beliau punya santri kalangan jin, tapi beliau nggak bisa lihat santrinya. Beliau nggak bisa ngelihat. Ya, yang namanya orang kajian kayak gini, jin duduk di samping-samping ini kan kita nggak pernah tahu. Bahkan duduk di samping kita juga nggak tahu. Kita Mungkin nggak dengerin ngeliat. podcast ini juga kan? Bisa mungkin. dengerin, bisa ngambil ilmu dari kita, nyerap ilmu. Mungkin dia ketawain Udin juga kan? Ini ngapain saya diem-diem baik kok. Nama aku dibawa-bawa katanya kan? Oke, ini ada satu nih. Ini harusnya pertama kali aku dengerin ini dulu nih. Bib, tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh. Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru pernah. Cucunya Mbak Priuk. Oh, susunya Mbak. Cicit Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, Pertanyaannya perlu saya jelaskan atau nggak perlu saya jelaskan? Apa? Ya kayak tadi kan ada seorang yang mengaku Habaib atau Habib, tapi dengan lantangnya seperti itu. Menurut Pak Ustadz kayak gimana sih? Wah, perlu dicek ya. Saya nggak berani menghukumi, nanti dicek aja. Bener apa enggak? Beliau keturunan dari Rasul. Oke. Karena itu kan ada badan tersendiri yang berhak untuk ngecek apakah seorang jamaah itu ahwal ataukah dari kalangan habaib. Oke. Ya. Tapi apakah kalau misalnya Tapi dia nggak Habib, bisa dijadikan legitimasi. nah, apakah kita harus mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Habib tersebut? Selagi ajarannya itu sesuai apa yang dilakukan Rasulullah, ya, sesuai, tidak melenceng dari Quran dan juga Sunnah, ikuti. Tapi ketika ajarannya mengajarkan kebal dan lain-lain, ya, apalagi apa kemarin itu nyantet ya, atau apalah, saya nggak tahu, barangkali saya salah. 45 menit bisa. Iya. Bikin orang pingsan dengan botol, yaitu nggak usah diikuti. Saya ada kitab dari kalangan habaib, Bughyatul Mustarsyidin. Ya kan nonton kan di podcastnya Dennis kan bikin orang pingsan kayak gitu punya. Boleh saya bacakan? Boleh. Ini yang mengarang adalah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi. Oke. Ya. Dan judul kitabnya ini, barangkali yang namanya Mas Jindan ini pernah ngaji, saya kasih lihat kitabnya, barangkali lupa. Bughyatul Mustarsyidin ini kitab fikih Syafi'i di halaman ke 298 sampai 299. Mas'alatun, tentang masalah khawariqul adah. Khawariqul adah adalah kemampuan-kemampuan super di atas rata-rata manusia. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ya, al-mu'jizatul al-makrunatu bida'wan nubuwati al-ma'juz. Adalah mukjizat yang bersamaan dengan nubuwah, ya. Pengakuan seorang nabi terhadap umatnya, ya. Kemudian ada yang namanya karomah.
Nah, ini karomah-karomah yang sering disampaikan ya. Karomah ini mana? Sebentar, mana ya? Ini dia. Wal karomatu hiya ma tudharu ala yadi kamilil mutaba'ah li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasharati a'malin makhsusatin. Ya, ini. Yang namanya karomah adalah sesuatu yang terlihat dari tangan orang yang benar-benar mengikuti nabinya, mengikuti Rasulullah, tanpa diawali dengan belajar. Beliau belajar enggak? Oke. Belajar kan? Tanpa diawali dengan belajar dan tanpa diawali dengan amalan-amalan khusus, ritual-ritual khusus. Berarti Kalau memang tidak ada salah dari kemarin lahir saya untuk dengar dia. ya. Dari awal dari sudah ada untuk dia kayak gitu. Enggak, kemampuan. karena berkat keistiqomahannya. Oh, oke. Keistiqomahannya, kemudian dia itu banyak berdakwah, ya. Kemudian banyak perlawanan, kadang-kadang Allah kasih karomah. Tapi karomah yang paling tinggi adalah istiqomah, bukan kemampuan-kemampuan super. Istiqomah atau konsisten, itu susah sekali yang namanya konsisten. Oke. Ya, jadi ini di sini beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu-ilmu kebal, ya, kalau diikuti, kalau itu dihasilkan dari belajar atau melakukan amalan-amalan khusus, maka itu bukan karomah, melainkan sihir. Oh, oke. Ada ini ya, suruh baca sendiri. Karena kalau saya baca panjang. Oke. Terakhir ini videonya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah. Sementara Rasulullah SAW aja bisa berbicara dengan jin. Abdul Mohon Qadir maaf. Jalani, Jadi wali bisa kutub. wali kutub bisa memerintahkan Mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, saya nggak tahu ya. Dua-duanya gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Depan saya. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya Al-Quran. terang sama hadis ya. Gitu, harus baca Berarti nggak Al-Quran. baca Arab gondol loh. Iya. Arab gundul yang mana? Ini memalukan umat Islam. Ya. Dia katakan berarti Ustadz Dery dan Ustadz Eri tidak membaca Al-Quran. Al-Quran ayat yang mana yang mengatakan jin bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia. Sedangkan saya kasih ayatnya di juz 8 surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah ini ayatnya. Ayat yang jelas, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian itu digelincirkan oleh setan. Sebagaimana dia telah menelanjangi ayah ibu kalian dari surga, ya, mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga dan menelanjanginya ngambil pakaiannya. Karena sesungguhnya iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini jelas loh ayat Qur'annya. Justru ini yang menjelaskan di ayat 27 surat Al-A'raf bahwa innahu yarakum, hu-nya ini kembali ke iblis, setan, melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Imam Syafi'i nanti suruh buka kitab Al-Kaukabul Ajuj, ya, di situ jelas perkataan Imam Syafi'i juga dinukil. Man za'ama annahu ra'ahum, siapa orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, mengklaim dirinya bisa melihat jin, humnya ini kepada jin, ruddat syahadatuhu, kami tolak persaksiannya. Jadi syahadah ini bukan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan itu. Syahadah di sini maksudnya persaksiannya, nggak bisa diambil ilmunya dan dicap pendusta, ya. Ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Qur'an. Oke. Al-Quran yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Suruh buka Al-Qurannya dan baca dengan teliti. Oke. Tapi yang ngomong ini Habib loh. Ya nggak pandang bulu. Oke. Kan katanya
Terus ada satu lagi, ini kan beliau ini kan ini penting sih sebenarnya, makanya mau saya angkat. Ini kan beliau ini kan mengaku Habib ya, tapi beliau ini melakukan praktek, entah saya nggak tahu, bisa nggak kita ngomongin perdukunan? Ini diperbolehkan nggak sih sebenarnya Ustadz melakukan praktek perdukunan? Nggak boleh lah. Lah dukun sendiri apa artinya? Yang tadi saya bilang kan, penyihir atau orang yang dianggap kufur kalau dia bekerja sama dengan berarti tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Nggak mungkin ulama-ulama menganggap dirinya sebagai dukun atau penyihir. Nggak mungkin lah. Itu adalah kontradiktif sekali terhadap akidah Islamnya. Perlu dipertanyakan gimana belajar akidahnya itu. Oke, berarti seorang habib atau seorang ulama itu tidak boleh melakukan praktek perdukunan. Iya. Oke. Selesai nih. Hampir terakhir nih, saya pengen tanya, pertanyaan kecil aja. Boleh nggak sih kalau misalnya kita mengorek kesalahan orang lain? Kita kan ini kan kebetulan saya ngerasa ini suatu hal yang baik ya. Kita ngerasa fenomena Udin, fenomena pesulap merah ini menurut saya sih baik banget dan saya ingin bongkar. Dan bongkar saya itu saya juga nggak mau berkelahi, Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, saya menghindar. Umur saya sudah lumayan sudah cukup dewasa juga. Saya menghindari nunjuk-nunjuk orang, dia ngatain saya katain balik kayak gitu punya. Saya menghindari seperti itu punya. Dan saya ngerasa oke, apa yang dilakukan dia kurang baik, sehingga saya bongkar aja melalui segi agama, menurut segi pengobatannya, menurut dari segi triknya, menurut dari segi santrinya, menurut dari segi pasiennya kayak gitu punya kan, sehingga banyak orang bilang oh ini mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu diperbolehkan nggak sih secara agama sebenarnya? Jadi begini, yang namanya ngorek-ngorek kesalahan dalam rangka ghibah, menghancurkan karakter dengan kesalahan yang itu tidak merugikan banyak orang, itu nggak boleh. Misalnya ya, si A punya kesalahan, maaf, mungkin pernah zina, mungkin pernah mabok-mabokan dan lain-lain, kemudian kita gunjing di belakang, ini nggak boleh. Karena dia sudah bertobat, dia ngakui salah, dan nggak mau lagi mengingat-ingat masa lalunya. Ini yang nggak boleh. Tapi, kalau ada orang, dia melakukan kesalahan, diingatkan berkali-kali, ya, masih ngeyel, masih kekeh dengan prinsipnya, dan merugikan banyak orang, kemudian dia menyebarkan apa yang menjadi kekeliruannya itu, maka wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Harus dibongkar. Harus dibongkar. Jadi itu halal ya? Halal. Di dalam ilmu hadis ada jarh wa ta'dil. Apa jarh wa ta'dil? Mengoreksi, ini kira-kira perawi hadisnya. Ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini pernah dusta enggak? Jadi, keontentikan hadis Nabi itu terjaga. Kenapa? Karena orang yang membohongi anak kecil atau membohongi burung, ya, mau dikasih makan ternyata kosong, itu dianggap pendusta dan tidak bisa diambil hadisnya. Oke. Thank you very much Ustadz Faizar. Makasih banyak. Ini saya pikir collab yang paling ditunggu orang. Ternyata memang beda. Jadi ternyata Ustadz Faizar ini benar-benar mendalami, ibaratnya belajar ilmu yang dipelajari oleh dukun, cuma untuk pengetahuan di keagamaan, supaya tahu. Ya seperti saya ajarkan, kadang kalau kita pengen tahu yang benar, maka kita harus belajar juga yang salah. Kadang kalau kita pengen tahu yang mana yang salah, maka kita harus belajar yang mana yang benar. Betul. Saking saya pengen bilang Udin itu salah, sampai saya pengen belajar ruqyah yang benar itu bagaimana. Oke. Saya saking pengen tahu apa yang dikatakan orang ini salah, saya pengen tahu yang Al-Quran yang benar itu yang bagaimana. Begitupun juga kita yang benar. Yang kita yang benar, supaya tahu, kita tahu dulu yang salah yang bagaimana nih. Dan ternyata Ustadz Faizar mempelajari kitab-kitab yang dipelajari oleh dukun-dukun itu. Mungkin itu yang penyebabnya kenapa orang nyebutnya Ustadz Faizar ya. Ustadz, thank you banyak sudah datang ke tempat ini dan kasih pencerahan. Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Oke. Mudah-mudahan bukunya sukses dan bisa memberikan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Mau belinya di mana Pak Ustadz? Ada di WMF Herbal. Oke. Tuh ya. Sampai ketemu lagi. Bye.